Shalom, selamat pagi semuanya. Ibadah akan segera kita mulai. Atas nama Gereja Perki Nederlands di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perki Nederlands saat ini. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Henry Senjaya dan diiringi pemain musik oleh Vanessa Mbau dan tim Kantoria. Sebelum kebaktian kita mulai, mohon untuk telepon dinonaktifkan. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Semula, kini dan terus ke selama-lamanya. Amin. Silakan. Shalom. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, hari ini kita akan menghayati kebaktian kita dengan tema bangun dan berjalanlah. Nas pembimbing hari ini dari Kisah Para Rasul
9 ayat 34 demikian. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Mari kita menyambutnya dengan menyanyikan Dia Sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Sebuah lagu lama yang sungguh kalau kita nyanyikan dengan semangat, dengan sepenuh hati, maka inilah ungkapan iman kita bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Sudah seharusnya hidup kami adalah hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah baik. Tuhan sanggup menyelamatkan kami. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kami. Tuhan sanggup memeluk kami ketika kami menjalani kehidupan ini dengan segala tantangan dan persoalan. Namun kami mengakui ya Tuhan bahwa dalam perjalanan hidup kami kurang pandai untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami lebih sering mengeluh, marah, bahkan kami seringkali menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, ketika apa yang kami harapkan tidak terjadi. Tuhan, ampunilah kami. Sungguh kami mau menghayati karya kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Kami memandang kepada karya kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan kasihani.
Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. Sesuai firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14 demikian. Ia, Tuhan Yesus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kini dengarkanlah petunjuk hidup baru yang saya bacakan dari Mazmur 30 ayat 12 sampai dengan 13. Firman Tuhan berkata, Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mari kita sambut dengan menyanyikan berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anak akan berangkat ke sekolah minggu. Para pembaca Alkitab boleh mempersiapkan diri. Mari jemaat Tuhan kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami bersuka cita karena Tuhan selalu membimbing perjalanan hidup kami. Dengan firman Tuhan yang kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan, Tuhan sungguh hidup. Tuhan sungguh mau menuntun perjalanan hidup kami. Kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka diri kami, membiarkan Roh Kudus bekerja, sehingga kami semua mampu membaca firman Tuhan dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami juga
memahami firman Tuhan dengan baik, bahkan melakukan firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang ke-32 sampai dengan yang ke-35, yang berbunyi, pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan. Gemeente van Jezus Christus, de Bijbellezing van deze ochtend lees ik vanuit Handelingen 9, vers 32 tot en met 35. Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de heiligen die in Lida woonden. Hij trof daar een man aan die Eneas heette en al 8 jaar verlamd op bed lag. Petrus zei tegen hem, Eneas, Jezus Christus geneest u. Sta op en breng nu zelf uw bed in orde. Onmiddellijk stond hij op. Alle inwoners van Lida en van de Saronvlakte zagen wat er gebeurd was en bekeerden zich tot de Heer. Tot zover luidt de Bijbellezing. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus bukan sekedar sebuah peristiwa yang besar dalam sejarah iman kita, tapi kebangkitan Kristus itu menjadi momen yang penuh makna bagi murid-muridnya, momen yang mengubah murid-murid Tuhan. Dan salah seorang yang mengalami perubahan besar oleh karena kuasa kebangkitan Kristus adalah Simon Petrus. Hari ini kita membaca cerita tentang Simon Petrus. Kita tahu sebelum Petrus dikenal sebagai rasul yang hebat, dia adalah murid Tuhan yang emosional, murid Tuhan yang sebenarnya juga penakut. Kita tahu, kita ingat cerita bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Wah, semula kan begitu berani, aku siap mati gitu kan ya. Itu Petrus. Secara emosional merespon ketika Petrus mendengar Yesus akan mati. Aku siap mati juga. Tapi ternyata dia seorang penakut. Dia menyangkal Yesus. Sesudah kebangkitan Kristus dan sesudah turunnya Roh Kudus, yaitu pada hari Pentakosta, disitulah perubahan terjadi pada Petrus.
Dia menjadi rasul Kristus. Rasul artinya utusan Tuhan. Seorang yang memberitakan Injil yang penuh kuasa dan keberanian. Jadi kalau tadinya penakut, berubah menjadi pemberani. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 35 yang kita baca hari ini, di situ sangat jelas bagaimana Petrus menjadi alat pilihan Tuhan yang melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia. Bagaimana dia berkeliling, memang masih seputaran Yerusalem. Itulah Petrus dalam berkarya untuk Injil Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan sekali lagi melanjutkan apa yang sudah Yesus kerjakan. Dalam cerita ini kita juga berjumpa dengan seorang yang bernama Eneas. Eneas seorang yang sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh, tidak bisa berjalan. Dia tidak berdaya. Tempat tidur adalah dunia Eneas. Jadi kalau penulis Kisah Para Rasul menyebutkan tentang tempat tidur, ini untuk menunjukkan itulah dunia Eneas, seputar tempat tidur. Apa sih yang paling nyaman untuk kita dalam hidup ini? Tempat tidur, bukan? Tempat tidur. Eneas hidup di tempat tidur 8 tahun. Memang dia lumpuh. Ketika Petrus melihat Eneas, Petrus tidak hanya melihat seorang yang sedang sakit, yang lumpuh, tetapi di situ Petrus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia ingin menyampaikan kuasa kebangkitan Kristus kepada Eneas. Bahwa Eneas juga adalah seorang yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka dengan kuasa Roh Kudus, Petrus berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Dan sungguh mujizat terjadi. Eneas bangun seketika itu juga. Dia bangun dan berjalan. Tempat tidur yang menjadi dunia Eneas dibereskannya. Sudah selesai dunia tempat tidur, dibereskan. Eneas yang lumpuh sudah sembuh. Kesembuhannya itu menjadi kesaksian yang menyentuh hati banyak orang, terutama di Lida dan Saron. Sehingga banyak orang berbalik kepada Tuhan, menyaksikan betapa besar kuasa kasih Tuhan yang membuat seorang Eneas yang semula hanya di dunia tempat tidur, dalam ketidakberdayaan, sekarang bangun dan berjalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan melihat Eneas, kita sebenarnya dapat bercermin, berkaca tentang kehidupan kita sendiri. Mungkin kita tidak lumpuh secara fisik, tubuh kita sehat. Kita berjalan, walau mungkin beberapa orang tidak begitu normal dalam berjalan, tapi toh kita tidak mengalami kelumpuhan. Tubuh kita sehat. Tapi bisa jadi yang lumpuh itu bukan tubuh, tetapi
hidup kita. Nah, ini beda lagi ya. Tubuh bisa sehat, tetapi kelumpuhan itu juga mau menunjukkan ketidakberdayaan di dalam menjalani hidup. Beban hidup yang berat membuat kita tidak berdaya. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, dan rasa putus asa yang menguasai kita, sehingga kita lebih memilih dunia tempat tidur, alias dunia kenyamanan. Kita tidak mampu melangkah menuju masa depan yang diharapkan oleh Tuhan. Kita merasa terlalu rapuh, mudah hancur, mudah runtuh. Sehingga karena kita merasa terlalu rapuh, tidak berdaya, ya lebih baik tetap tidur. Tidur dalam tanda petik ya, sebuah ungkapan. Tidak bergerak, tidak berjuang dalam hidup karena menyerah pada keadaan. Dalam bahasa anak muda, kita tidak move on, tidak berjalan dari persoalan hidup kita, dari keadaan yang membuat kita susah, keadaan yang membuat kita sakit hati. Di situ saja dunia kita. Seperti Eneas itu ya. Eneas memang sekali lagi secara fisik lumpuh. Kita tidak, secara fisik sehat. Tapi jangan-jangan batin kita yang lumpuh, semangat kita yang lumpuh. Ada seorang bapak, ini kisah nyata karena bapak ini anggota jemaat kami di Jakarta. Dia kehilangan anak laki-lakinya yang sangat dikasihinya. Anaknya meninggal. Bapak itu merasa hancur hidupnya. Karena baginya anak laki-lakinya itu satu-satunya adalah harapan masa depan keluarga. Tapi anaknya meninggal. Tahun pertama setelah kematian anak laki-lakinya itu, bapak ini tidak mau bekerja. Hanya menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas. Hanya minum minuman keras alias mabuk-mabukan. Itulah dunianya. Tidak jelas. Tahun kedua dijalani seperti itu juga. Lalu tahun ketiga, tahun keempat, kelima, keenam, semua dijalani tanpa semangat hidup. Hati dan pikiran bapak itu lumpuh. Ya, tubuhnya sehat, tapi dia lumpuh. Tidak lagi punya semangat dalam hidup. Namun setelah 7 tahun, dalam kuasa Roh Kudus, bapak itu pulih dan sembuh. Dia kembali bekerja. Jadi persis tahun ke-8 dia mulai bekerja. Jadi saya ketika mempersiapkan cerita, membaca cerita Eneas, ingat bapak ini. Ya, karena tahun ke-8 dia bangkit. Dia bangun dan berjalan. Sekarang dia mengelola sebuah hotel di kota Bandung. Itulah kisah nyata seorang
anak Tuhan yang mengalami kelumpuhan hidupnya, tetapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit itu menyembuhkan dia. Eneas yang lumpuh mengalami kuasa kasih Tuhan. Bapak yang saya ceritakan tadi mengalami kuasa kasih Tuhan. Simon Petrus berkata kepada Eneas, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan berjalanlah." Ini adalah seruan undangan dari Tuhan. Tuhan yang hidup, yang mengajak, ayo bangun, berjalan. Kuasa Kristus yang bangkit itu menjumpai Eneas, menjumpai kita yang lumpuh karena kenyataan hidup yang pahit. Firman Tuhan ini mau menyatakan Kristus yang bangkit itu datang mendekat, menyentuh dan memulihkan kita. Kuasa kasih Tuhan bukan hanya dapat menyembuhkan tubuh. Saya percaya mujizat masih terjadi sampai saat ini, bahkan sampai akhir zaman nanti. Namun mujizat sekali lagi tidak saja berbicara tentang kesembuhan tubuh, tapi juga bicara tentang kesembuhan jiwa, batin, pikiran. Kuasa kasih Tuhan mau membangkitkan jiwa yang letih lesu, hati yang patah, hati yang penuh dengan kekecewaan. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk hidup, bangun, berjalan, bergerak, dan lanjutkan perjalanan hidup dalam damai sejahteranya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu bagaimana kelanjutan cerita tentang Eneas. Tidak ada ceritanya lagi bagaimana Eneas itu. Tapi satu hal yang pasti, melalui kesembuhan Eneas, banyak orang datang kepada Tuhan. Kesembuhan Eneas itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Ada perubahan yang dialami oleh Eneas. Eneas yang lama adalah Eneas seputar tempat tidur. Eneas yang baru adalah Eneas yang bergerak, berjalan di tengah kehidupan. Maka Eneas yang baru itu sungguh menjadi saksi Tuhan. Apa yang dialami Eneas, sungguh inilah bukti Eneas sedang diproses oleh Tuhan, menjadi alat pilihan Tuhan, karena dia bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan menarik, kalau Eneas tidak diceritakan secara detail bagaimana dia bersaksi, biarlah kita membaca teks ini hanya mengetahui kesembuhannya itu yang menjadi kesaksian. Tanpa kata-kata panjang, Eneas yang bangun dan berjalan, itulah momen kesaksian. Itulah momen yang menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, berangkat dari pemahaman ini,
Maka kita berpikir bahwa kita seharusnya berpikir untuk menjadi alat pilihan Tuhan, kita tidak harus menjadi orang yang luar biasa. Tidak harus pintar berbicara. Tidak harus memiliki kekuatan yang besar, memiliki kuasa mujizat. Kalau kita percaya bahwa kita ini juga diproses Tuhan, menjadi alat pilihan Tuhan untuk bersaksi, maka ketika kita dibangkitkan dari kelumpuhan kita, dari rasa takut, dari rasa putus asa, rasa tidak berdaya, dan rasa tidak percaya diri. Nah, momen ketika kita sadar, oh ya, aku harus meninggalkan tempat tidur, dalam arti kenyamanan hidupku. Aku harus bergerak, berjalan, melangkah dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Ketika itulah hidup kita menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Yang diperlukan hanya bangkit, bangun, berjalan. Ketika itu, hidup kita menjadi bagian dari cerita kasih Tuhan. Tuhan tidak memilih orang-orang yang sempurna sebagai alat pilihannya. Tidak. Coba perhatikan cerita Injil. Simon Petrus apakah orang yang sempurna? Tidak. Eneas juga tidak. Begitupun terhadap kita. Tidak sempurna dulu baru dipilih Tuhan. Tidak. Justru Tuhan membuat sempurna mereka yang menyambut panggilannya. Di sini ya, letak bagaimana keunikan kuasa kasih Tuhan itu. Bukan kita mengupayakan kesempurnaan, tetapi justru Tuhan sendiri yang memproses kita. Ketika kita bangun dan berjalan. Bagaimana mungkin Tuhan memproses kita menjadi sempurna kalau kita masih tetap di dunia tempat tidur, masih tetap hanya menikmati hidup ini dalam kenyamanan? Ayo bangun, berjalanlah. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kerapuhan diri kita. Janganlah tenggelam dalam perasaan aku ini gak bisa apa-apa, aku ini tidak berdaya, aku ini rapuh. Tuhan mau memproses kita. Tuhan memulihkan kita. Dan itu bukan hanya untuk kebaikan kita saja, bukan. Memangnya spesial gitu ya kita? Bukan. Tapi justru ketika kita bangun, berjalan, kita diproses menjadi alat pilihan Tuhan supaya orang lain mendapat berkat. Orang lain memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, harus kita akui setiap kita memang rapuh, apalagi kalau sudah tua ya. Rapuhnya itu kelihatan juga dengan tubuh gitu ya. Kan kalau sudah tua makin menurun kondisi fisik. Tapi yang muda juga sama sebenarnya, ada dalam kondisi rapuh. Tubuh bisa sehat, memangnya pikiran tidak rapuh, memangnya hati tidak rapuh. Rapuh. Rapuh berarti mudah runtuh dan jatuh. Itulah rapuh.
Ketika kenyataan hidup tidak seperti yang kita inginkan, kita yang rapuh ini mudah mengalami harapan yang runtuh. Lalu kita menjadi lumpuh, tak berdaya karena kehidupan selalu keruh. Sengaja ya saya pakai pilih kata hidup keruh, aku rapuh, aku mudah jatuh, aku lumpuh. Lalu kita merasa Tuhan jauh, Tuhan tak pernah dapat kita rengkuh. Namun firman Tuhan hari ini mau menegaskan, Tuhan Yesus yang hidup tahu apa yang kita butuh. Kasih Tuhan mau menyentuh, berkuasa, membuat kita, Anda dan saya sembuh. Sesungguhnya kasih Tuhan tak pernah jauh. Tuhan memegang tangan Anda, tangan Bapak, Ibu, Om, Tante, saudara-saudari, tangan saya, supaya kita ini menjalani hidup dengan teguh. Ayo bangun dan berjalanlah. Kristus yang bangkit beserta kita. Amin. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus? Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersiap untuk pengakuan iman rasuli. Jemaat kekasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama semua orang Kristen di muka bumi ini. Kita mengaku iman rasuli dengan hati, mulut orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita, diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama.
Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sungguh meneguhkan kami. Kami ingin mengalami mujizat kesembuhan dari ketidakberdayaan diri kami. Kami ingin mengalami mujizat seperti yang dialami Eneas. Supaya kami ini bangun dan berjalan, membereskan tempat tidur kami, dunia kenyamanan kami, agar kami melangkah di dalam kehidupan ini menjadi alat pilihan Tuhan yang melakukan pelayanan dan kesaksian. Tuhan, terima kasih karena kuasa kasih-Mu menyertai kami. Kami percaya setiap kami di dalam menjalani hidup ini dengan segala tantangan dan persoalan, bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan melalui hidup kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mempercayakan kehidupan ini pada kami. Terima kasih karena Engkau sudah memilih kami sebagai alat pilihan-Mu. Dengan apapun kemampuan kami, sesungguhnya Tuhan yang menyempurnakan. Ya Tuhan, kini kami mau menyerahkan kehidupan kami. Engkau yang senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu, di dalam setiap kebutuhan hidup kami, masing-masing kami, baik secara pribadi maupun keluarga. Oh Tuhan, kuasa kasih-Mu selalu nyata. Kami percaya untuk setiap diri yang sedang mengalami keputusasaan, setiap diri yang sedang mengalami rasa sakit hati, kecewa, kami percaya kuasa kebangkitan Kristus menyembuhkan mereka. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kesehatan kami. Tuhan pun yang turut bekerja, memberikan kebaikan-kebaikan bagi kesehatan kami. Hikmat Tuhan menuntun kami supaya kami merawat tubuh kami ini dengan baik. Dan kalau kami mengalami sakit, Tuhan yang terus memberikan pada kami kekuatan, bahkan kesembuhan dan pemulihan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengingat untuk mereka yang sedang menjalani sakit atau masa pemulihan. Kami mau menyerahkan kepadamu Bapak Andre Sahetapi, Ibu Ade Marpaung, Ibu Gyok Mukhtar, Ibu Paula Beyer, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Liam, Ibu Truli Tanahautu, Ibu Ice Mahulete, Bapak Bobby Nelwan, Bapak Will Mostard, Larry Kraus, Om Mick Dizole, dan Leila Titale. Tuhan, kami percaya saudara-saudara kami ini ada di dalam genggaman kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk Sofian Rusli,
yang sudah mengalami kesembuhan. Sungguh Tuhan, semua itu boleh terjadi karena kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, begitupun untuk mereka yang tidak kami sebutkan namanya. Engkau mengetahui dan mengingat mereka. Engkau juga yang turut bekerja untuk kesembuhan dan pemulihan mereka. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan saat ini untuk mereka yang mengalami sukacita karena berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan Montana Aipasa, Ilino Hetari, Ibu Clara Picaulina, Paul Klein. Oh Tuhan, kasih Tuhan selalu menyertai mereka di sepanjang perjalanan hidup ini. Tuhan yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Kami juga mau menyerahkan saat ini untuk orang tua kami, mereka yang sudah tua, yang mengalami kehidupan sendiri, bahkan kehidupan yang sepi. Tuhan, Engkau menyayangi orang tua kami, opa, oma, dimanapun mereka berada, baik yang di rumah maupun di tempat perawatan. Tuhan selalu beserta dengan opa oma, memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Tuhan, kami juga mengingat untuk anak-anak. Tuhan juga memberkati untuk kehidupan anak-anak, cucu. Biarlah di dalam masa pertumbuhan anak-anak, mereka boleh mengalami kasih Tuhan, bertumbuh di dalam kuasa kasih Tuhan, di dalam pendidikan, terutama juga di dalam iman kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk para orang tua yang mengasuh anak-anak, khususnya mereka yang tinggal di Belanda ini. Beri hikmat bagi para orang tua. Kasih Tuhan menyertai para orang tua dengan segala tantangan yang ada di negeri Belanda ini. Mereka sebagai orang tua boleh memiliki sikap sabar di dalam menghadapi setiap kondisi. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kehidupan gereja-Mu, khususnya Gereja Perki Nederlands. Tuhan berkati di dalam setiap pelayanan dan kesaksian. Kami menyerahkan Tuhan untuk majelis sinode, untuk ketua Ibu Pendeta Ida Patinama beserta dengan keluarga. Tuhan yang juga menyertai dan memberkati. Begitupun para pendeta yang melayani di Gereja Perki Nederlands. Tuhan selalu memberkati pelayanan dan kesaksian mereka. Untuk majelis jemaat, pengurus di Gereja Perki Nederlands, baik di Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Voorburg, Zwolle, Tuhan pun memberkati. Biarlah Tuhan Gereja Perki Nederlands sungguh menjadi alat yang memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi umat Tuhan. Secara khusus Tuhan untuk jemaat Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost, berkati Tuhan di dalam setiap pergumulan kerinduan jemaat-Mu ini, gereja-Mu ini. Tuhan, akhirnya kami mau menyerahkan untuk kehidupan dunia ini. Tuhan yang selalu beserta untuk mereka yang terus mengupayakan kebaikan untuk dunia ini. Masih terjadi peperangan di dunia ini, masih terjadi bencana alam, kekerasan, kejahatan, ketidakadilan, penganiayaan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan turut bekerja. Kami merindukan perdamaian dunia, kami merindukan keadilan, kami merindukan kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Berkati pemerintah-pemerintah di dunia, khususnya Tuhan, pemerintah Indonesia,
Tuhan berkati pemerintah Belanda di dalam mengupayakan kebaikan untuk warga yang tinggal di Belanda maupun untuk kehidupan dunia ini. Tuhan pun memberkati juga untuk Israel. Biarlah Tuhan, negeri Israel yang kami selalu doakan ini sungguh boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah hati yang keras Tuhan lembutkan, hati yang penuh dengan kebencian, kekerasan Tuhan lembutkan. Kami rindu perdamaian terjadi di Israel. Tuhan, inilah doa kami. Sempurnakanlah doa kami ini. Seluruh doa kami ini kami naikkan bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Ucaplah syukur, rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi. Oleh apa saja pun dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu setia dalam kehidupan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih bila kami mengingat kehidupan kami sehari-hari, begitu kami menikmati berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami sungguh berterima kasih Engkau mengizinkan kami untuk membawa sebagian dari persembahan-Mu yang begitu berkelimpahan itu ya Tuhan. Walaupun sedikit ini Tuhan, terimalah dengan Engkau melihat hati kami membawa persembahan hati untuk pelayanan dan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan.
Terimalah ya Tuhan persembahan ini yang kami sampaikan dan kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Allah sumber kehidupan itu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 391. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Akan diwartakan warta jemaat pada hari ini. Atas nama Gereja PRK Nederlands di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry Senjaya yang telah memimpin ibadah hari ini, dan kepada saudari Vanessa atas iringan musiknya, dan tim Kantoria atas iringan musiknya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua adalah kebaktian Minggu di tanggal 18 Mei 2025 akan diadakan di gereja ini juga, dimulai pada pukul 9.30. Kebaktian dipimpin oleh Vikaris Yuli Teddy. Tidak ada di Beamer. Ada tanggal 18 ini ada dua aktivitas, yaitu yang pertama dari tim KND. Oh ya, ada di ini ya, Beamer.
Yang pertama adalah Bible Study akan diadakan tanggal 18 Mei setelah kebaktian yang akan dipimpin oleh Pendeta David Kristanto, dimulai pada pukul 12.30 di kamar 2 DNS. Jadi setelah kebaktian di sini kita akan meluncur sama-sama di DNS. Diharapkan kehadiran dari semua badan pengurus anggota dipersilahkan untuk hadir. Sama-sama kita akan mengupas isi Alkitab. Terima kasih. Yang kedua adalah di aktivitas tanggal 18 Mei ini juga di KND akan mengadakan AICE, dan biaya akan kita gedek ya, Pak Norman. Silahkan bagi yang cinta anak-anak dan cucu untuk ikut di acara AICE pada tanggal 18 Mei yang akan datang. Yang berikutnya adalah kolekte pada hari Minggu lalu tanggal 4 Mei yang terkumpul adalah kantong biru 101,20 sen, kantong merah 141,70 sen, persembahan syukur warga anonim 50 euro, dan total 292,90 euro. Yang berikutnya adalah kebaktian bersama kenaikan Tuhan Yesus akan dikoordinir oleh GPN Almere pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 pukul 14 bertempat di Lichbokerk Almere, yang akan dipimpin oleh Ibu Ida Anaria Rika Patinama. Yang berikutnya adalah kebaktian bersama Pentakosta akan diadakan di Arnhem Gelderland pada hari Minggu 8 Juni pada pukul 15.00 bertempat di Salvatorkerk, yang juga akan dipimpin oleh Ibu Ida Anaria Patinama. Berikutnya adalah GPN Amsterdam Zuidoost juga akan mengadakan wisata rohani ke-7 jemaat di Turki tanggal 29 September sampai dengan 6 Oktober 2025. Info dapat menghubungi badan pengurus atau majelis. Demikian warta jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.